kalau mau menyicil, ya, ini kita pakai logika aja sih, gitu. Utangnya segitu nih, angkanya kan teman-teman sudah tahu berapa kan. Niatnya katanya mau dicicil dengan setiap bulannya membayar 2 juta rupiah. Gimana ya gitu loh, mau berapa lama? Yang dia bilang katanya dia udah berusaha kan secara keluarga ya, dia udah berusaha mau menyicil lah yang mau membagikan cicilan itu benar nggak sih? Terus yang itu maksud aku itu baru pertama kali dia transfer 600 juta itu emang buat tanah atau emang dibuat usaha nyicil ngutang Bukan. Itu tahun, oke, aku udah jelas ya itu ya, aku selesai. Jadi kalau teman-teman bisa lihat itu adalah tahun 2018. 19. Ibu saya meninggal November 2019. Kita mulai menyelesaikan kasus ini juga kurang lebih 2020. Ya, 2020. Jadi kalau mau dibilangin menyelesaikan secara kekeluargaan, yang mana gitu loh. Terus katanya sudah dicicil. Oke, kalau mau menyicil, ya, ini kita pakai logika aja sih gitu. Utangnya segitu nih, angkanya kan teman-teman sudah tahu berapa kan. Niatnya katanya mau dicicil dengan setiap bulannya membayar 2 juta rupiah. Gimana ya gitu loh, mau berapa lama gitu loh. Dan itu pun hanya pas lagi sebelum kita menggunakan lawyer, benar-benar masih ada keluarga kita hanya duduk bareng-bareng sama dia terus nanya, nih bagaimana? Kalaupun ada dulu pendamping adalah teman kakak saya yang mengerti hukum gitu kan. Jadi benar-benar kita dudukin, terus gitu kita benar duduk-duduk sama-sama, terus solusi yang hanya dia bisa berikan yaitu 2 juta per bulan. Dan itu pun tidak dipenuhi. Terus dia bilang mobil dijadiin jaminan. Mobil apaan? Orang mobil dia aja kredit. Yang ada dia malah melimpahkan beban ke saya. Ngapain gitu. Terus kalau dia bilang dia bayar kosan di kosan ibu saya. Oke, dia menggunakan 4 kamar di kosan ibu saya. 1 buat kucing yang ada kurang lebih 8 Anggora, kucing-kucing Persia, nggak tahu kucing siapa lah, pokoknya ada di kosan itu. Tapi kebayang nggak sih dia punya 4 kamar, 1 untuk kucing saja, 1 untuk dia dan suaminya, 1 untuk adiknya, 1 untuk ruang setrikaan bajunya, yang dia punya karyawan datang setiap pagi untuk nyerikain bajunya. Jadi kan, dan dari kosan ibu saya saja yang dia bilang dia bayar, setiap bulan kita dapat laporannya minus. Di mana letak menguntungkannya, di mana letak dia membayarnya, juga kan saya nggak tahu ya gitu. Dan dari 4 kamar itu harusnya 1 kamarnya adalah 1,5 juta. 750 sampai 1 juta. Ya, 750 sampai 1 juta. 4 kamar otomatis kan harusnya 4 juta toh. Dia pakai AC, dia pakai kulkas, dia ya standar kosan lah ya. Pakai tambah AC, nambah lagi, pakai TV, ada lagi biayanya, itu kan normal gitu loh. Nah, dia pakai nih 4 kamar ini. Terus kemudian dia bayar dikasih sama ibu saya karena ya dia telah menjadi asisten ibu saya. Jadi dia bayarlah 2 juta. Itu kan. Harusnya berapa? Harusnya ya kurang lebihnya 4 juta. Jadi ibu saya sudah mentolerir dengan ya udah simbiosis mutualismenya terjadi. Oke, dia jagain kosan, tapi lo kan juga dapat benefit dari ibuku gitu kan. Jadi ya itulah, mau dibilangin dibayar sampai detik ibu saya meninggal sih kita udah nggak terima apa-apa ya Dek ya. Jadi total sekitar ada yang dia mau bayar udah ada berapa di keluarga kan? Sekitar udah ada berapa nih? Bayar untuk apa? Bayar apa? Utang piutang itu. Maksud itu. Utang piutang maksudnya kerugian akibat pemalsuan. Ya, itu.
dan berapa gitu selama 2018 sampai Nggak ada. Paling 2 juta pernah 2 nggak? juta, 2 juta pernah. paling Kalau sekali. itu kan transfernya 600 juta atau 800 juta tuh ya. Nah itu kan tahun 2018-19. Masalah ini aja baru diketahui tahun 2020. Mana mungkin nyicilnya di 2018 kalau baru tahu 2020. Apa bukti tahun 2020? Ada pernyataan kita dari diri bikin pernyataan bahwa dia akan mengembalikan segala macam. Itu tahun berapa? 2020 ya? 2019 akhir. 2020, 2019 akhir aku lah. lupa sih tepatnya. Berarti 30 juta. Katanya dia sempat cicil 30 juta per bulan, itu nggak benar. 30 juta per bulan. Oh hebat kalau itu. apalagi Tik. katanya udah sekitar kalau nggak salah ya saya pernah lihat kemarin aja udah hampir ya sekitar 2M lah udah di keluarga Kak Ina gitu. Itu nggak ada. Oke, gini. Ada gitu Hah. bilang kerugian apa yang itu sekitar 7 sampai 8M nggak nyampe 17M itu 17M dari mana dia bilang sih begitu. Itu Oke. gimana, Kak Ina, Oke, jadi sekarang gini, logikanya lagi. Saya sih ngomongin di sini apa adanya dan pakai logika aja. Dia itu pada saat ibu saya meninggal, kami masih memberi dia izin tinggal di situ. Karena kan ya sudahlah, selama ini kami berpikir bahwa dia telah membantu ibu saya. Dan kembali lagi ya, di awal tuh kami sangat tidak ada pikiran apapun terhadap dia. Sampai akhirnya dia memulailah bisnis yang saya bilang itu kan frozen food. Yang awal mulanya adalah bisnis ayam tiren gitu loh, bener-bener yang di frozen, yang di freezer itu. Dan itu pun bermulainya dari kosan ibu saya yang tadinya cuma 1 freezer, 2 freezer. Begitu ibu saya, maksudnya itu juga setelah mama meninggal kan dia baru mulai, karena kan pemasukan sudah tidak ada toh dari ibu saya gitu kan. Jadi dia mulai tuh bisnis ayam itu dari 1 freezer, 2 freezer, lama-lama kita bilang tar dulu. Ya sebagai orang yang punya kosan di mana-mana juga tar dulu. Lu bayar kosan juga enggak nih setelah ibu meninggal, karena satu dan lainnya bilangnya katanya COVID, tidak ada pemasukan, Tanah Abang tutup, yang katanya dia punya bisnis isi ulang air di Tanah Abang. Dia bilang nggak bisa soalnya kayak gini-gini. Dan ditambah lagi karyawannya ditaruh semuanya di kos, enggak semuanya ya, sebagian di kosan ibu saya yang juga tidak bayar. Oke, itu satu. Terus kedua, dia mulai si bisnis itu sampai akhirnya kami keluarga ngerasa kayaknya nggak tepat deh kalau lo mulai bisnis di sini dan ternyata diisi di kosan nyokap gue hanya karyawan lo semua gitu. Sorry, tapi kayaknya semua udah harus keluar. Ini dibersihin, termasuk bisnis ayam frozen lo. Lo cari deh tempat lain segala macam. Dan bener, dia buka 5 cabang. Bayar nggak ke kita sedikit pun cicilan? Ya ada 2 juta berapa ya sebulan kalau nggak aku tepatnya aku takut salah ya, tapi pokoknya kalaupun dia bayar nggak ada lebih dari 3 bulan atau itu nggak ada. Oke? Dan itu satu. Dan yang kedua, dia buka bisnis frozen food, berkembang dari ayam frozen jadi frozen food yang punya 5 cabang setelah ibu saya meninggal. Bayar ke kita enggak, buka cabang malah iya. Dari manakah uangnya? Itulah yang selalu saya bilang sama teman-teman penyidik semuanya, tolong dong gitu, bukan bantu ya, maksudnya tolong diselidiki lebih dalam lagi ini dari mana. Karena bisnis ini baru ada setelah ibu saya nggak ada. Jadi kalau misalnya, ya kalau saya kan menduga gitu kan, tapi kan hanya yang bisa membuktikan penyidik dan polisi gitu loh. Jadi itu sih, jadi kalau mau dibilangin udah bayar berapa 2M segala macam, boro-boro 2M, 2 juta aja masih nyicil. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.